Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, hari ini dijadwalkan ya sidang kode etik ya untuk Ferdy Sambo. Kalau nggak hari ini, besok kali ya. Iya, katanya Ferdy Sambo akan disidang kode etik, dan berita beberapa hari lalu memang Propam ya, Polri, Kadif Propam sedang ingin memecat atau memberhentikan Ferdy Sambo secara tak terhormat. Tapi yang luar biasanya ya, Ferdy Sambo ini sebelum disidang kode etik ya, tiba-tiba muncul ya skenario baru ya. Ya, jelang sidang kode etik ya, Ferdy Sambo ajukan surat mundur dari Polri. Ya, Kapolri bereaksi. Wah, ini menarik kawan-kawan. Kita simak informasi ini. Kenapa Ferdy Sambo tiba-tiba melakukan ajukan mundur ya dari Polri ya sebelum atau menjelang dari sidang kode etik ya terhadap beliau? Apakah beliau sudah tahu bahwa ini dia akan dipecat tak terhormat, sehingga ya sebelum dipecat atau diberhentikan secara tak terhormat dia langsung mengajukan pengunduran diri? Dan kita lihat ini Kapolri bereaksi ya, dimuat oleh Tribun Newsmaker 25 Agustus 2022 ini kawan beritanya. Ya, kita lihat ini sosok Ferdy Sambo dan juga Kapolri. Ya. Ferdy Sambo dijadwalkan akan menjalani sidang kode etik pada hari ini ya. Rencana kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Ya, rencananya suami Putri Chandrawati ini bakal menjalani sidang kode etik pada pukul 9 WIB di ruang sidang KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof ya di Propam Polri. Sementara itu, jelang jalani sidang kode etik ya, Ferdy Sambo mendadak ajukan surat pengunduran diri. Ya, jadi Sambo ini sudah mengajukan surat pengunduran diri kawan-kawan. Sontak surat pengunduran diri Ferdy Sambo ini langsung direspon oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diketahui sidang kode etik digelar tertutup dan bakal dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Ya, ini skenario baru lagi ya dari Sambo. Termasuk adanya desakan sejumlah pihak soal sidang kode etik digelar terbuka. Bahkan ya ada yang minta hasilnya sidang kode etik harus memecat Ferdy Sambo. Ya, inilah kawan-kawan ya. Sebenarnya bukan hanya Ferdy Sambo saja ini ya. Napoleon Bonaparte juga kok sampai sekarang belum disidang kode etik ya. Napoleon dengan Sambo ini apa sih bedanya? Ya sama-sama kok mengalahkan MKC itu cuma karena nggak meninggal aja. Kalau meninggal gimana? Ya, seharusnya si Napoleon Bonaparte juga disidang dong ya. Yang pertama, sidang kode etik Irjen Ferdy Sambo bakal digelar tertutup. Nasib ex Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo akan ditentukan dalam sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 besok. Kadif Propam Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut sidang etik akan digelar sekira pukul 09.00 WIB. Ya, info dari Waprof ya, besok sidang Komisi Kode Etik Polisi KKEP Ferdy Sambo jam 9.00 WIB di ruang sidang KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof di Propam Polri, kata Dedi saat dihubungi pada Kamis 28 Agustus 2022. Mantan kepala ya Kapolda Kalimantan Tengah Kalteng itu menyebut sidang kode etik Ferdy Sambo akan digelar secara tertutup. Sidang kode etik secara tertutup, ucapnya. Kedua, Irjen Ferdy Sambo diam-diam sudah mengajukan ya surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Ya, ex Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ternyata telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat itu pun telah diajukan kepada Korps Bayangkara. Kabar tersebut dibenarkan. Kapolri juga mengakui telah membaca surat ya pengajuan pengunduran diri tersebut. Ya, ada suratnya, kata Sigit dalam saat menghadiri pemanggilan Komisi 3 DPR RI Jakarta
Rabu 24 Agustus 2022. Sigit menuturkan bahwa surat tersebut kini masih dalam pertimbangan intern. Ya, khususnya apakah pengunduran diri itu bakal diterima oleh internal polisi. Ya, tapi tentunya kemudian dihitung apakah itu bisa diproses, ya. Apakah itu bisa diproses atau tidak, ya. Jadi memang ini menarik, ya. Lalu oke. 3. Ferdy Sambo akan jalani sidang etik dipimpin Kabintel Kam Polri. Yang sidang etik terhadap ex Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo digelar pada Kamis 25 Agustus 2022. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Informasinya kemungkinan Kamis, ujarnya. Selasa 23 Agustus 2022 dikutip dari kompas.com. Sebelumnya beredar informasi yang menyatakan bahwa sidang etik Ferdy Sambo digelar pada Selasa lalu. Namun Dedi menginformasikan bahwa rencana tersebut ditunda. Lantas siapa yang akan memimpin sidang etik Ferdy Sambo? Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri yang akan memimpin sidang kode etik Ferdy Sambo. Ya, Pak Kabintelkam yang memimpin ungkap Dedi Prasetyo di gedung DPR Senayan Jakarta Rabu 24 Agustus 2022. Dilansir kompas.com, ya. Profil Komjen Ahmad Doviri akan pimpin sidang kode etik Ferdy Sambo. Lantas seperti apakah, ya, profil Komjen Ahmad Dorif, ya, dikutip dari tribunnewswiki.com. Komjen Ahmad Doviri, ya, lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 4 Juni 1967. Ia sudah menjabat sebagai Kabintel Kam Polri sejak Oktober 2021 sebagaimana diberitakan kompas.com. Penunjukan Komjen Ahmad Doviri sebagai Kabintel Kam menggantikan Paulus Waterpauw ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST, ya, 2278 X Cap 21 tertanggal 31 Oktober 2021. Komjen Ahmad Doviri adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian Akpol tahun 1989. Saat kelulusannya, ia menerima penghargaan Adi Makayasa. Ia juga merupakan lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, ya, Sespim Pol Lembang dan Lemhanas, ya, RI PPRA, ya, dan seterusnya. Diketahui Komjen Ahmad Doviri berpengalaman dalam bidang SDM. Ya, dilansir tribunnews.com, pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat sebelum ditunjuk menjadi Kabintelkam Polri. Komjen Ahmad Doviri juga pernah menjadi, ya, Kapolres Bandung, Wakapolda DIY, Kapolda Banten, dan Kapolda DIY. Ia terbilang lama menjabat sebagai Kapolda DIY sejak 2016 hingga akhirnya dimutasi menjadi asisten logistik Kapolri pada akhir 2019. Yaitu, ya, profil dari ini, ya, Komjen Ahmad Doviri yang akan sidang kode etik terhadap Ferdy Sambo. Ya, apakah ini akan terlaksana atau tidak, ya? Ya, kita tunggu saja, ya. Mudah-mudahan, ya, Ferdy Sambo ini dapat disidang dan dapat diberhentikan secara tak terhormat. Tapi apakah itu akan terjadi? Karena Ferdy Sambo telah membuat skenario baru. Dia mengundurkan diri sebelum diberhentikan secara tak terhormat. Karena memang rencananya dia akan diberhentikan secara tak terhormat, ya. Wah, kalau surat pengunduran diri keluar dan lolos berarti tidak jadi disidang tentang etik tadi, alias gagal total karena sidang tersebut untuk yang berstatus dinas bukan menjadi sipil. Apa betul begitu? Iya. Kalau mengundurin diri masih dapat pensiun dan hak-hak konstitusi lainnya. Kalau dipecat tidak hormat, ya, sesuai selesai semuanya. Jadi akal-akalan dia biar masih nikmati uang pensiun. Ya, memang itulah, ya, strategi Ferdy Sambo. Kalaupun dia mengundurkan diri, ya, dia akan masih mendapatkan hak-haknya dari kepolisian. Tapi kalau dia dipecat tak terhormat, maka dia tidak dapat apa-apa. Ya, itulah
yang dapat saya informasikan ya, dan kita lihat apakah sebentar sidangnya jadi atau sidangnya tidak jadi karena Sambo telah mengundurkan diri dari kepolisian. Ya, luar biasa ya. Ya, strategi mereka. Kita lihat apakah Sambo akan dipecat atau mengundurkan diri. Salam waras dan bye-bye.